Ketemu lagi. Kita akan bahas berita kemarin itu 10 saham top gainer apa aja dari berita.com, dari business.com ya. Nah, ini kita lihat listnya, yaitu Kejen, Polu, BMHS, BRNA. Kita fokus di top gainer di atas 10%, yaitu BRNA, BMHS, Polu, sama Kijen. Oke, kita akan menghitung pertama BRNA, ya ini perusahaan chemical ya. BRNA perusahaan chemical, kita akan menghitung nilai wajarnya dengan menggunakan aplikasi EasyStock, yaitu aplikasi dengan basis analisa fundamental murni kuantitatif, mengikuti formulasinya Benjamin Graham, pengarang buku legendaris Security Analysis dan Intelligent Investor, dan beliau juga gurunya Warren Buffett. Untuk mengakses EasyStock, Anda bisa masuk ke Google Play Store, Anda ketik EasyStock, nah Anda klik di sini, nah Anda bisa review nih, ada tutorialnya, dan Anda bisa download. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 788 saham yang sudah listed. Kita lihat saham pertama itu BRNA yang naik 11% ya. Nah, ini bacanya gimana nih? Itu BRNA naik 115. Ini kan per hari kemarin ya, bukan real time ya. Real time kan sekarang tanggal 1 Juli. Tapi tanggal 30 Juni dia naik 115 dari tanggal 29. Nah, kalau mau lihat gini nih. Nah, 29. Nah, kan harganya 1005 ya. Ke 30 naik 115, jadi 1120. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya BRNA, BRNA kita lihat. Naik sih memang tuh. Kalau lihat hariannya naik sama naik yang sempat turun tajam. Dan ini kalau di sini menurut perhitungan EasyStock ini negatif. Artinya apa? Itu nilai wajar tertingginya itu negatif 520, nilai wajar terendah negatif 11.400. Ini apa artinya? Kita buka di sini. Laporan keuangan Q4 2021, revenue growth-nya bisa kasih -7 karena dia tuh merugi kan, net loss kan, 193 miliar ya ruginya. Nah, ini kalau kita lihat net current asset-nya itu 378 miliar. Sedangkan utang jangka pendeknya itu 650 miliar. Jelas itu defisit working capital sebesar sekitar 300 miliar. Dan kalau kita lihat net loss-nya itu 193. Free cash flow-nya sih sebetulnya positif, tapi kecil, cuma 15 miliar. Nggak akan bisa nutup 300 miliar defisit, belum sama utang jangka panjang. Nah, ini yang harus diperhatikan itu. Kalau ini return on equity berarti negatif ya, ini profit margin mestinya negatif. Nah, ini debt to equity-nya hampir 7, tinggi sekali. Working capital-nya ini ya current asset lebih kecil dari current liabilities-nya. Ini saham yang tidak bagus gitu. Oke, kita cari saham lain. Apa nih? Habis BRNA kita lihat lagi BMHS, ini perusahaan bank nih, kalau nggak salah bank nih. BMHS, Bunda Medik, ini Bunda Medik ya. Ini rumah sakit. BMHS ini harganya 665, naik 75 perak dari tanggal 29.
Nilai tertingginya tuh nggak nyampe 200, nilai terendahnya 130. Berarti dari nilai tertinggi aja itu udah 3 kalinya. Makanya kan downside-nya bisa sampai 70%. Ini tidak ada upside di sini. Bisa sampai 80%, makanya kita buka di sini. Nah, sebetulnya di sini net current assetnya bisa tutup ya, ini positif working capital ya, dan free cash flow-nya juga positif. Jadi sebetulnya ini bagus, cuma harganya terlalu tinggi. Artinya pasar itu menilai harga sahamnya terlalu tinggi aja. Kita lihat ya, return on equity-nya bagus sih, 18,7. Profit marginnya juga bagus, 18%. Debt to equity nggak sampai 1. Working capital juga di atas 1. Ini cuma terlalu tinggi aja. Jadi kalau saya bilang ini perusahaan bagus, tetapi sudah dinilai terlalu tinggi. Jadi buat apa Anda beli harga premium? Tapi di sini, wah ini mestinya nggak segini revenue growth-nya. Karena COVID mulai naik lagi dan lain sebagainya, ini pasti growth-nya nggak segini. Oke, kalau Anda ingin merubah ini ada feature-nya, feature untuk premium ya, premium member, yaitu forecast simulator. Ada 3 feature-nya, forecast simulator, best stock selection, untuk memilih saham-saham berdasarkan kriteria parameter keuangan, financial ratio dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menghitung saham-saham yang mau IPO. Oke, forecast simulator, kita merubah ini. Saya pengennya 6% atau malah 7%. Kita klik di sini. Tetap masih terlalu tinggi. Emang ini terlalu tinggi harga ini. Oke, BMHS kita lihat. Nah, dia betul nih turun sebetulnya. Dia kalau dibeli ini naiknya udah terlalu jauh lah naiknya sebetulnya nih. Sebetulnya nih nggak segini nih saham ini. Dari awalnya aja tuh 450 ya. Coba kalau kita lihat nggak sampai lagi di bawah 400. Ini cuma saya naikin aja BMAS itu cuma 2-300an. Jadi waktu dia IPO ini harganya udah premium sekali, maka diangkat sampai setinggi mungkin, sampai 3-4 kali lipat, sampai 4 kali lipat. Ya inilah saham bagus tapi digoreng gitu. Oke. Terus kita lihat lagi apa, Polu. Nah, ini saham apa nih, Polu. Kita lihat harganya Polu. Kalau nggak salah ini perusahaan juga grup-grupnya Beni Cokro ini kalau nggak salah ya. Nah itu naik juga tuh dari levelan 600, di bawah 600 sampai ke 860. Oke, kita lihat valuasinya. Polu Golden Flower. Nah ini harga itu terlalu tinggi, harganya cuma 256, 260 lah. Oke, terlalu tinggi. Oke, sekarang waduh, return on equity-nya kenapa negatif? Wah, dia net loss. Working capital bagus, dia kuat di neraca, debt to equity-nya bagus, cuma dia net loss. Artinya ya growth-nya dikasih 1,92. Anda robah aja growth-nya, jadi optimis Anda jadi 6. Tetap nggak ngangkat karena terlalu tinggi kan, nggak ngangkat kan. Oke, terus kita lihat lagi apa lagi. Kijen perusahaan infrastruktur listrik kalau nggak salah, ini power plant. Ini udah turun banget terus naik gitu ke 256 dari level 100 berapa, 20 kali ya. Coba Kijen kita cari. Ini lihat. Nilainya rendah banget, nggak sampai 5 perak. Sedangkan harganya 190.
Ini jelas gorengan ini. Current asetnya bisa nutup, tapi kecil sekali, cuma sekelas 4 miliar, tapi dia net loss 1,8. Jadi anda mau merubah ini revenue growth menjadi 10% pun nggak akan ngangkat, ya kan? Malahan kecil lagi, 10% nggak mungkin, soalnya net loss. Nggak mungkin dia kalau ininya jangan ini harus minus, karena dia ngitungnya kan dari revenue yang sekarang. Nah kalau minus 8% baru naik dikit. Nah ini nggak bisa lah, Kijan ini perusahaan gorengan. Oke, tadi Anda mau tahu ya apanya istilahnya. Nah ini best stock selection. Misalnya ini ada under value, over values, dan berbagai macam ini ya parameter Anda bisa pilih. Saya mau cari yang murah, terus saya mau cari saham energi yang lagi ini, saya cari yang coal lah, batu bara lah, coal production yang ininya 0,5 lah filter. Nah ini perusahaan-perusahaan ini yang masih punya potensi upside. Ini punya upside semua di sini. Oke, baik para pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi di lain